Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita untuk berkumpul di tempat ini di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Al-Quranul Karim, untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan insyaallah mengamalkannya. Tidak ada kerugian bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, Bapak Ibu, karena Al-Quran ini semuanya kemuliaan. Membacanya mulia, mengajarkannya mulia, memahaminya mulia, kemudian mengamalkannya juga mulia, mempelajari juga kemuliaan. Dan kemuliaan itu dihitung oleh Allah bukan mulai satu ayat, tetapi satu huruf. Kita mempelajari satu huruf berarti sudah 10 pahala yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau kita membaca, memahami banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim? Makanya wajar jika Nabi mengatakan manusia terbaik itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita semua dipilih oleh Allah min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir surah Al-Mulk. Pekan kemarin sampai ayat 15. Sekarang kita masuk ayat 16. Insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 19. Baik, kita baca dulu dari ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم
حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. Ada bunyi nunnya, wayaqbidun. Kalau dibaca wayaqbid kurang, nunnya tidak terbawa. Atau dibaca wayaqbidun juga berlebih-lebihan. Jadi yang betul wayaqbidun. Ya, ulangi dari awal sama-sama. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير. Hati-hati ketika membaca ayat 16 dan 17. Jangan sampai ketuker. Ya, karena awal ayatnya sama-sama aamintum man fis sama. Yang 17 juga am amintum man fis sama. Jadi bedanya cuman a sama am. Nah, Bapak Ibu, kalau orang kurang teliti bisa-bisa dia baca ayat 16 Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba, loncat ayat 17. Yang 17 dibaca amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard. Nah, makmum kalau imamnya baca kebalik, maka makmum harus segera mengingatkan. Dengan apa? Cara mengingatkan kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, dengan subhanallah, subhanallah. Ya. Kalau imamnya masih lupa juga, belum benar bacaannya, maka makmum mengingatkan dengan bacaan, ya. Atau langsung diingatkan dengan bacaan boten napa-napa, ya. Sedangkan untuk jamaah perempuan tidak perintahkan untuk mengingatkan imam yang salah bacaannya dengan bacaan, tapi dengan menepuk tangan, bukan tepuk tangan, beda ya, menepuk tangan kiri ya, untuk mengingatkan imam yang salah. Jadi hati-hati baca ayat 16 dan ayat 17 ya. Kita urut dari awal lagi ya, tanpa memperpanjang. Ayat 1 sampai 4 berbicara tentang kekuasaan Allah. Sesuai nama dari surah ini, yaitu Al-Mulk, artinya kekuasaan atau kerajaan. Kemudian
Kekuasaan Allah yang disebutkan di ayat nomor 1 sampai 4 itu, pertama Allah kuasa menciptakan mati dan hidup. Yang kedua di ayat nomor 3 Allah kuasa menciptakan 7 lapis langit yang kokoh, tidak ada retak sedikit pun sampai kiamat, barulah kemudian langit itu hancur. Kemudian ayat 5 sampai ayat 11 ini berbicara tentang gambaran azab neraka, bahwa azab neraka itu Allah sudah menyiapkan bagi setan dan para pengikutnya. Gambaran pertama azab neraka disebut oleh Allah wa bi'sal masir, ayat 6, dengan sejelek-jeleknya tempat kembali, ya. Maka manusia kalau ditanya, kamu mau nggak kembali ke neraka, mereka tidak akan menjawab mau. Semua mereka akan menjawab tidak mau, karena neraka itu dalam mindset semua manusia, ya, baik dia yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah, mindset mereka sama-sama bahwa neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Kemudian ayat yang ke-7, gambaran kedua dari api neraka itu bahwa orang yang masuk neraka akan dimasukkan oleh Allah dengan cara ulqu fiha, dilempar. Kemudian yang ketiga, neraka bersuara syahiqan, suara yang mengerikan. Jadi suaranya aja menakutkan, apalagi azabnya. Kemudian yang keempat, Allah menggambarkan neraka itu wahia tafur, sangat cepat mengazab, seperti binatang buas yang kelaparan, dia mencabik-cabik mangsanya karena dia lapar. Kemudian yang kelima, hampir-hampir neraka itu pecah karena dia mengamuk, takadu tamayyazu minal ghaid, ya. Lalu jemaah rahimakumullah, setelah Allah bicara tentang neraka dan penghuni neraka, di ayat 12 Allah berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Siapa mereka? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah ketika sendiri, ya, ketika sepi, ketika tidak ada orang, dia tetap takut kepada Allah dengan menyempurnakan ibadahnya dan meninggalkan perbuatan maksiat. Maka orang-orang yang seperti ini Allah kasih garansi kepada mereka, jaminan kepada mereka adalah maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Kemudian ayat 13 yang kita pelajari pekan kemarin, bukti bahwa Allah Maha mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Tidak ada bedanya bagi Allah. Allah menyatakan wa asirru qaulakum aw jaharu bi. Kalian sembunyikan ucapan kalian atau kalian perjelas, tampakkan ucapan kalian, itu enggak ada bedanya bagi Allah. Jangankan ucapan, yang belum diucapkan masih di dalam hati, Allah Maha mengetahui. Innahu alimum bidzatis sudur. Nah, kenapa Allah mengetahui segala-galanya? Karena Allah yang menciptakan. Di ayat 14, ala ya'lamu man khalaq, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui padahal dia yang menciptakan. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus, al khabir maha teliti. Lalu kemudian di ayat 15 Allah menyebutkan bahwa dia yang telah membuat bumi jinak bagi manusia. Jadi bumi ini dengan kuasa Allah, walaupun perputarannya sangat cepat, tetapi Allah membuat bumi ini jinak bagi manusia, sehingga manusia dapat membangun rumah di atas bumi, dapat menanam tanaman, kemudian mereka dapat berjalan di atas muka bumi. Kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki, berjalanlah di muka bumi dan carilah rizki Allah. Jadi kalau perintah mencari rizki, Allah sebut dengan bahasa apa? Berjalan. Kalau sholat, Allah sebut dengan bahasa fas'au.
bersegera. Kalau mendapatkan ampunan, Allah sebut dengan kalimat wasari'u, cepat-cepat. Melakukan kebaikan, Allah sebut dengan kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika menuju Allah, Allah sebut dengan istilah fafirru, lari. Tapi ketika berurusan dengan rezeki, cari rezeki, Allah sebut dengan bahasa yang santai, famshu, berjalan. Ya, karena berjalan atau lari rezekinya sama, jemaah rahimakumullah. Kalian boleh berjalan di muka bumi, silakan kalian bertebaran, kata Allah, cari rezeki di muka bumi. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ayat 16. Kalau di ayat 15 Allah menjadikan bumi itu jinak bagi manusia. Tapi bisa saja Allah membuat bumi tidak jinak bagi manusia, sehingga terjadi gempa lalu manusia tenggelam ke dalam bumi karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kuasa menjinakkan bumi, tapi Allah juga kuasa membuat bumi ini tidak jinak bagi manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat nomor 16. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, bahwa Dia yang di langit dapat menenggelamkan kalian ke dalam bumi? فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, ketika itu bumi tiba-tiba gempa, berguncang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itulah hubungan ayat 16 dengan ayat 15. Allah memulai firman-Nya di ayat 16 dengan kalimat a'amintum. Apakah kalian merasa aman? Kalau dibaca a'amantum, apakah kalian beriman? Ini hebatnya bahasa Arab ya. Beda harokat langsung beda makna. Beda harokat langsung beda makna. Panjenengan kalau membaca aamantum, apakah kalian beriman dengan yang ada di langit, kan begitu. Tetapi kalau dibaca kasrah aamintum, apakah kalian merasa aman. Tapi kalau kita pahami akar kata aman dengan iman itu dari akar kata yang sama, yaitu amnun, bukan amin. Amin Anies Muhaimin, beda ya. Kok sekarang sedikit-sedikit orang banyak amin ya, nggak tahu saya hadirin. Saya tidak bisa menghindari kata amin. Amintum, jadi kata iman dengan aman itu dari akar kata yang sama, amnun ya. Allah menyatakan bahwa orang yang beriman maka dia akan mendapatkan rasa aman di dalam hatinya. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman maka dia tidak akan mendapatkan rasa aman di dalam hatinya. Makanya kalau kita ingin ketenangan, berimanlah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, di dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka al-amnu, rasa aman di dalam hatinya. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan datangkan ketenangan, rasa aman di dalam hati kita. Ketika rasa aman itu hadir, itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, hadirin. Jadi nikmat terbesar kedua yang Allah berikan, kata Nabi, kepada manusia itu, pertama iman, yang kedua aman. Subhanallah. Ada orang diberikan nikmat iman oleh Allah, tapi ternyata dia tidak diberikan nikmat aman, tidak tenang. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka beriman kepada Allah, walaupun ada di antara mereka yang
bukan orang Islam ya, ada di antara mereka yang Nasrani, ada di antara mereka yang Yahudi bahkan ya. Tapi mayoritas Palestina itu penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika berangkat ke masjid ada rasa tidak aman di dalam hatinya. Takut-takut ketika mereka pulang dari masjid rumahnya sudah hancur. Ya. Kemudian dia kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Kalau kita menyaksikan kejadian yang sekarang Bapak Ibu, itu sangat sadis orang-orang Israel itu mengebom orang-orang Palestina. Jadi sebelum dibom itu kan jalur Gaza itu sebelum dibom mereka ngasih peringatan kan untuk keluar, tapi mereka orang-orang Palestina gak bisa keluar karena ketika keluar dihadang. Akhirnya mau nggak mau berkumpul di rumah sakit, berkumpul di tempat-tempat pendidikan, di gedung-gedung. Lalu oleh mereka dibom rumah sakitnya, dibom gedungnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu kekejaman. Padahal di dalam Islam itu melarang membunuh rakyat sivil ketika dalam keadaan perang. Kata Nabi, bukan golongan kami apabila ada di antara kalian yang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua, membunuh orang-orang yang sudah menyerah, kata Nabi. Jadi Islam itu agama yang rahmat, maka tidak ada agama yang lebih rahmat dibandingkan agama Islam. Nah, saudara kita yang ada di Palestina, Allah kasih mereka, mungkin Allah kasih mereka nikmat iman, tapi Allah tidak memberikan kepada mereka atau belum memberikan kepada mereka nikmat aman. Kita di Indonesia ini hadirin, kurang apa? Allah kasih kita nikmat aman, Bapak Ibu. Panjenengan merasa aman apa buatan? Hah? Aman kan? Masya Allah. Ini nikmat yang besar. Kalau kita diberikan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ujian yang paling besar setelah ujian iman itu adalah ujian rasa aman, ujian rasa tidak aman. Itu ujian yang besar. Makanya ketika Allah menyebutkan berbagai macam ujian dalam surah Al-Baqarah 155, pertama yang Allah sebut itu ujian rasa takut. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Aku akan menguji kalian, kata Allah, sedikit minal khauf, dari rasa takut. Allah sebutkan pertama karena ini ujian yang paling menyulitkan manusia dibandingkan ujian kekurangan harta, ujian sakit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang diberikan nikmat aman oleh Allah, dia telah dibentangkan dunia kepadanya. Hadis At-Tirmizi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa yang masuk di waktu pagi lalu dia merasa aman, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, ya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, makan untuk hari itu cukup, kata Nabi. Siapa yang diberikan tiga ini, rasa aman, sehat, cukup makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia telah dibentangkan untuknya. Subhanallah. Ini orang kaya itu orang yang punya tiga ini, Bapak Ibu. Punya apa tadi? Rasa aman, sehat, dan cukup. Sudah kaya itu. Ya, orang yang paling kaya, kata Nabi. Nah, makanya wajar Nabi Ibrahim itu doa kepada Allah untuk negeri Mekah. Itu pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim kan rasa aman. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqa ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan rezeki. Jadi Nabi Ibrahim lebih utama menyebut aman baru rezeki. Kenapa? Yang pertama karena kalau aman maka rezeki itu juga akan banyak, jemaah rahimakumullah. Para petani akan mudah untuk bertani, para pedagang akan mudah untuk berdagang karena aman. Ya. Kemudian yang kedua,
Nabi Ibrahim pertama menyebut aman ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Mekah, karena ketika orang tersebut kehilangan rasa aman, dia tidak akan dapat menikmati rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka sangat penting kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat aman, ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, jadi iman dengan aman itu satu akar kata dari kata amnun. Yang betul beriman kepada Allah, hatinya akan diberikan rasa aman. Aamintum, apakah kalian merasa aman, man fis sama, terhadap yang di langit, ayyakhsifa bikumul arda, bahwa yang di langit yakni Allah Subhanahu wa taala bisa saja menenggelamkan kalian ke dalam bumi, fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu tamur, bergoncang, lalu kalian tenggelam, kata Allah. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang kafir Mekah. Jadi orang kafir itu dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad. Mereka mengejek Nabi Muhammad, menyiksa sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka sama sekali tidak takut dengan azab Allah yang pernah Allah timpakan kepada umat terdahulu, di mana mereka ketika durhaka kepada nabinya, Allah langsung binasakan mereka. Nah, mereka nggak ada rasa takut sama sekali. Bahkan mereka menantang Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau benar apa yang kau ucapkan, datangkan azab itu kepada kami. Nah, makanya Allah menyatakan, aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kalau Allah menenggelamkan kalian ke dalam bumi, lalu tiba-tiba bumi itu tamur, berguncang, lalu kemudian gempa? Jamaah rahimakumullah. Seperti umat terdahulu, ya, ada umat terdahulu yang diazab oleh Allah dengan gempa, lalu mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam bumi, yaitu umatnya Nabi Salih alaihi salam. Umat Nabi Salih, ketika mereka membunuh untanya Nabi Salih, 3 hari setelah itu Allah datangkan azab kepada mereka. Allah datangkan gempa, lalu kemudian mereka masuk ke dalam bumi, setelah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya, am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman bahwa Allah bisa saja mengirimkan kepada kalian hasiban. Hasiban itu hujan batu, Bapak Ibu. Ini azabnya umat Nabi siapa? Yang hujan batu? Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut kaum Sodom, mereka suka laki sama laki, ya, homoseksual, suka laki sama laki. Padahal Nabi Lut sudah menawarkan anak perempuan Nabi Lut kepada mereka, tapi mereka nggak mau, lebih tertarik kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Ini penyakit, ya, penyakit. Akhirnya Allah mengazab mereka, Allah menjungkir balikkan tempat mereka tinggal, lalu kemudian setelah itu Allah datangkan hujan batu. Batu tujuannya sebagaimana orang yang berzina, merajam. Jadi orang itu kalau berzina dan dia melakukan zina muhsan, ya, maka dia dirajam sampai mati. Nah, maka kaumnya Nabi Lut ketika mereka melakukan perbuatan keji homoseksual, Allah turunkan hujan batu kepada mereka. Allah mengingatkan orang-orang Mekah yang ingkar, yang durhaka kepada Nabi Muhammad. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman jika Allah mengirimkan kepada kalian hasiban, hujan batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi apakah umat Nabi Muhammad ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi? Tidak, hadirin. Apakah umat Nabi Muhammad kemudian yang durhaka diturunkan hujan batu kepada mereka? Tidak. Itu semua karena berkah Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu pernah ditantang oleh orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad, jika engkau memang Nabi dan Rasul, jadikan bukit Sofa itu sebagai emas. Kata Nabi, kalau betul aku bisa menjadikan bukit Sofa sebagai emas dengan izin Allah, apakah kalian mau beriman kepadaku? Ya, kami beriman. Nah, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi berdoa. Kata, ketika Nabi mengangkat tangan, malaikat Jibril turun, Bapak Ibu. Malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah, wahai Muhammad, Allah memberikan 2 pilihan kepada engkau. Pertama, Allah akan menjadikan bukit itu sebagai emas, tapi siapa yang tetap kafir setelah itu, Allah akan mengazab dengan azab yang lebih pedih daripada umat sebelumnya. Tapi jika Allah tidak menjadikan bukit Sofa itu sebagai emas, maka Allah memberikan kesempatan kepada umatmu untuk bertaubat. Kata Rasulullah apa? Sampaikan kepada Allah, aku pilih yang kedua. Sayang nggak Nabi sama kita? Sayang jemaah rahimakumullah. Makanya kita ini wajib mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran dari ayat 16 sampai ayat 17 ini adalah jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang beriman. Dia tidak merasa aman dari azab Allah. Makanya ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, Bapak Ibu. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, langsung melarikan diri, takut. Karena dia mengira dia bagian dari golongan orang yang diazab yang disebutkan oleh ayat-ayat tersebut. Jadi para sahabat itu walaupun dijamin surga, walaupun mereka dikabarkan bahwa mereka akan masuk surga langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam hati mereka ada perasaan takut kepada azab Allah. Mereka merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Baik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu ada 3, kata beliau. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-qanutu mir rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, al-amnu mim makrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman. Itu bagian daripada dosa besar, kata Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian ayat 18. Ayat 18 Allah menghibur Nabi Muhammad. Ketika umatnya banyak yang mendustakan beliau, yang durhaka kepada beliau, Allah turunkan ayat ini, Bapak Ibu. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Sungguh orang-orang sebelum mereka, wahai Muhammad, telah mendustakan nabi-nabi mereka. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Lalu bagaimana azabku kepada mereka, kata Allah. Ini hiburan. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu didustakan oleh umatmu, sabar. Karena umat-umat terdahulu mereka juga mendustakan nabi-nabi mereka. Nah, ini pelajarannya Bapak Ibu. Kalau kita lagi sedih, bandingkan kesedihan kita dengan orang lain yang juga sedih. Dengan begitu kita akan sabar menghadapi kesedihan kita. Kalau kita susah, bandingkan kesusahan kita dengan orang lain yang juga susah, bahkan lebih susah dibandingkan kita. Dengan begitu kita akan ringan dalam menghadapi kesusahan. Nah, jadi pandai-pandai mengatur pikiran, ya. Pandai-pandai mengatur pikiran ketika kita hidup. Dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa di dapur? Kata istrinya, ya Rasulullah, tidak ada makanan apa-apa kecuali cuka
cuka itu lauk yang paling tidak enak. Tapi Nabi kemudian mengatur pikiran dirinya dan pikiran istrinya. Apa kata Nabi? Ni'mal udum al-khallu. Seenak-enaknya lauk adalah cuka. Padahal lauk itu, cuka itu lauk yang paling tidak enak, hadirin. Tapi Nabi ingin merubah, ingin mengatur cara berpikirnya supaya tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan yang susah. Ya. Nah, maka ketika kita dalam keadaan susah, bandingkan diri kita dengan orang yang lebih susah. Apa kata Nabi? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia sehingga kalian bersyukur kepada Allah. Makanya ketika Nabi sedang didustakan oleh kaumnya, Allah hadirkan ayat-ayat yang seperti ini. Kata Allah, umat sebelum mereka juga mendustakan nabi-nabi mereka. Jadi kalau kamu didustakan wahai Muhammad, bukan hanya kamu yang didustakan. Nabi-nabi sebelum kamu lebih parah didustakan oleh kaumnya. Ya, bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya, seperti Nabi Yahya alaihissalam, Bapak Ibu, dan juga seperti Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh oleh kaumnya. Ya, ada yang dikerjain oleh kaumnya, seperti Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu waktu mandi jemaah rahimakumullah, mereka mengerjakan Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan kulitnya banyak penyakitnya, badannya banyak penyakitnya, karena Nabi Musa tidak mau mandi dengan mereka. Kebiasaan Bani Israel itu kan mandi bareng. Jadi satu kolam, satu danau gitu ya, satu parit, mandi bareng-bareng mereka dalam keadaan membuka aurat. Itu kebiasaan Bani Israel. Nabi Musa tidak mau melakukan seperti yang mereka lakukan. Akhirnya mereka menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi Musa. Kata mereka, Musa itu tidak mau mandi bersama kita karena dia punya penyakit kulit. Nah, dia takut penyakitnya ketahuan oleh kita. Nah, makanya suatu saat ketika Nabi Musa mandi, dia meletakkan bajunya di pinggir parit itu ya, di pinggir sungai ya. Kemudian bajunya sengaja diterbangkan oleh Allah. Jadi Nabi Musa itu, mohon maaf ya, mengejar bajunya. Ini hadisnya sahih. Mengejar bajunya sampai baju itu berhenti di tengah-tengah kaumnya. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak punya cacat fisik. Karena setiap nabi dan rasul diciptakan oleh Allah sempurna zahir dan batin. Enggak ada nabi yang jelek, Bapak Ibu. Enggak ada nabi yang jelek. Dan dengan datangkan cerita ada enggak nabi yang jelek? Enggak ada. Yang ada tampan dan sangat tampan, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi ujian nabi-nabi sebelumnya itu dibandingkan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Makanya ketika Nabi diuji oleh Allah dengan kaum yang jahat kepada beliau, Allah datangkan kisah umat-umat terdahulu supaya beliau bisa lebih ringan menghadapi ujian tersebut. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ayat 19. Di ayat ini Allah memerintahkan kita manusia untuk memperhatikan apa ini? Memperhatikan burung. Nah, burung yang terbang, bukan burung yang di dalam sangkar. Sekarang orang banyak memperhatikan burung tapi bukan yang terbang, tapi yang di dalam kurung. Ya, padahal perintah Allah di sini memperhatikan burung yang terbang di udara. Awalam yarau ila thairi. Tidakkah mereka itu memperhatikan ila thairi kepada burung yang terbang fauqahum di atas mereka, saffatin, sambil mengembangkan sayap. Ini ya. Wa yaqbidun, dan menutup sayap. Jadi kalau burung itu terbang kadang mengembangkan sayap, kadang menutup sayapnya. Ya. Jemaah rahimakumullah. Intinya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk merenung tentang kebesaran Allah terhadap penciptaan burung yang dibuat bisa terbang oleh Allah di atas udara. Kenapa burung kok bukan onta? Bukankah
binatang yang paling dekat dengan orang Arab saat itu unta, apalagi kuda, kemudian kambing, sapi dan sebagainya. Tapi Allah lebih memerintahkan untuk melihat burung. Karena kebesaran Allah pada burung ini lebih dahsyat dibandingkan ketika kita melihat unta, kambing dan sebagainya. Sebab burung bisa berjalan di udara. Sedangkan kambing dia berjalan di atas muka bumi. Berjalan di atas tanah itu biasa. Yang luar biasa itu kan kalau terbang. Nah, hebat. Lebih hebat mana burung dengan pesawat? Hah? Lebih hebat mana? Lebih hebat burung. Pesawat itu bisa terbang kalau ada bensinnya. Ada bahan bakarnya. Coba nggak ada bahan bakarnya nggak bisa terbang. Yang kedua, pesawat butuh pilot, gitu. Nah, pesawat butuh pilot, burung nggak butuh pilot, ya. Kemudian yang kedua hadirin, pesawat itu bisa terbang kalau dia ada ada landasannya, ya. Kalau nggak ada landasannya nggak bisa terbang dia. Kemudian ada pilot juga, dia menggunakan satelit. Bapak Ibu, menggunakan satelit untuk bisa terbang sampai kepada tujuannya. Ada satelit, ya, radar satelit. Kalau burung itu nggak pakai GPS, dia terbang sekarang ya kemana, tapi nanti sore hari bisa kembali lagi tanpa GPS. Siapa yang membimbing burung itu kalau bukan Allah? Subhanallah. Lah kita kalau pergi misalnya ke suatu tempat dan pertama kali kita pergi, ya, berangkatnya pakai GPS, pulangnya juga perlu GPS karena lupa. Belok kanannya banyak, belok kirinya banyak, ya. Nah, subhanallah. Jadi makanya Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan burung. Ketika kita melihat burung-burung yang terbang, pertama yang harus kita bayangkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW memuji hatinya burung. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa penghuni surga itu nanti mereka adalah orang-orang yang memiliki hati seperti hatinya burung, ya. Kata Nabi, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Sekelompok manusia masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung. Ya. Hatinya burung digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, yaitu mereka kuat tawakalnya kepada Allah. Mereka kuat tawakalnya kepada Allah. Kata Nabi, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Mereka berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar. Padahal mereka itu nggak tahu di mana letak rezeki mereka. Burung itu nggak tahu, ya, di mana letak rezeki mereka yang bisa membuat mereka kenyang. Tapi ketika sore hari pulang dalam keadaan kenyang, dan mereka tidak membawa makanan untuk besok. Jadi untuk besok mereka cari lagi, tawakal kepada Allah. Di tempat yang sama enggak juga. Mereka di mana Allah bimbing mereka untuk mencari, disitulah mereka akan pulang dalam keadaan sore nantinya. Nah, makanya Nabi mengatakan, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqtum kama turzaqut thair. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki. Jadi kalau kita masih bingung, masih takut kita besok mau makan apa, berarti kita lebih jelek dibandingkan burung. Ya, masih takut, cemas, khawatir nanti kalau saya pensiun makan apa ini, nggak cukup gaji pensiun dan sebagainya. Nah, berarti hatinya lebih jelek dibandingkan hati burung. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ambillah pelajaran dari burung. Allah menyatakan, ma yumsikuhunna illar rahman. Burung terbang di udara, dia mengembangkan sayapnya, tapi dia tidak jatuh. Jemaah rahimakumullah, itu yang membuat dia tidak jatuh adalah Allah.
Makanya Allah menyatakan ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahan burung itu sehingga dia tidak jatuh kecuali Allah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat kepada segala sesuatu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Tidak ada. Baik, insyaallah kita lanjut pekan depan. Pekan depan masih pekan keempat ya, Jumat keempat. Insyaallah kita lanjut ayat 20 ya. Semoga apa yang kita pelajari menambah iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.